Banten Girang adalah sebuah dataran tinggi yang dekat dengan Desa Sempu. Saat ini masuk wilayah Kota Serang, letaknya sekitar 10 km dari pelabuhan Banten yang sekarang. Kota tua ini ditandai dengan makam keramat yang dinamai sebagai makam Ki Jongjo. Konon makam ini adalah makam kakak beradik Ki Jong dan Agus Jo yang dijadikan satu sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Fakta sejarah Ki Jongjo semakin dikuatkan dengan kronik Portugis yang ditulis João de Barros yang menulis tentang Falatehan yang pada kurun abad 16 pergi ke Bintam, Banten. Di sana dia diterima oleh tokoh terkemuka yang kemudian masuk Islam. Banten Girang menjadi tempat yang bersejarah dan dikeramatkan karena berbagai alasan. Di balik makam diduga terdapat watu gulang, batu bersiran. Orang menyebutnya sebagai tahta pucuk umun yang merupakan ratu pandita Hindu yang terakhir di sana. Babat setempat, Sajarah Banten bercerita tentang Ki Jongjo, seorang punggawa akuan yang ditugaskan di sana. Ketika Hasanuddin datang ke sana, dia langsung memihak pada penguasa Islam yang baru itu. 1 abad kemudian muncul berita tentang Banten Girang dari pedagang yang ikut kapal kolonial Inggris dan diceritakan dia tinggal di Kelapa II. Pada masa itu Kelapa II adalah pusat pengolahan tebu orang-orang Tiongkok yang telah lama membangun perkebunan tebu dan industri gula. Ahli sejarah menginterpretasikan bahwa tempat tinggal pedagang itu adalah Banten Girang. Interpretasi ini sesuai dengan data Belanda tentang tempat tinggal Sultan Haji di tahun 1678 yang tertulis dia tinggal di Hulu Kelapa II. Penguasa Banten pada tahun 1674 telah memutuskan untuk mengadakan rapat bukan di Banten tetapi di Keraton Lama agar menjadi rahasia. 2 tahun kemudian dia menulis bahwa Sultan Ageng memutuskan membangun istana di Banten Girang atau Banten Lama sebagai tempat berlindung kaum wanita jika meletus perang. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa peninggalan pra-Islam di Banten Girang tidak ditelantarkan. Kali ini masih berlanjut melakukan penelusuran di Banten Girang. Karena namanya Sempu Banten Girang, Sempu tuh empunya tuh di sini gitu, negaranya tuh di sini gitu, itu. Terus ya ini petunjuk bahwa Islam tuh kita asup Islam melalui Sultan Hasanuddin. Nah, Islam ini iman tuh, maka sewise Maulana Hasanuddin teke ing Banten Girang tuh yang sewise waktu linggih ing pinggir kali tuh, ing pinggir kali Dalung tuh ya. Jadi kelamun Dalung tuh di ditu udah ditu yang di makam maka Ajarjong lan Ajarju iku itu metu karone saking tempat jadi keluar gitu di dina tempat eta kedua-duanya keluar ke tempat eta karena tempat petapan gitu petapaan ing tangannya Maulana Hasanuddin ngucap dia ing tangannya Maulana Hasan jeung kana leungeunna gitu laju dan nguruk tuh syahadat tuh jadi di ajaran syahadat gitu ngucap syahadat tuh Islam mangke sekarone serta wis tetep Islam itu sekarone jadi dua-duanya geus tetep Islamna maka waktu iku lan judulnya arane Ajarjong ing Masjong tuh nya Ajarjong eta ing Masjong jadi Masjong itu semacam pemberian gelar. Iya, pemberian gelar itu. Jadi dirubah namanya gitu ta. Jadi tadinya mah ketika pada waktu Patih sebelum masuk Islam tuh Ajarjong tuh. Ajarjong. Ing Masjong tuh. Jadi Masjong, Masjong itu kakaknya gitu. Dan Ajarju arane Agusju tuh. Tuh ya. Serta dan pardakaken seturun-turune tuh. Seturun karone Masjong lan Agusju maka mulane mangka Maulana Hasanuddin ngandi ke ingki santri tuh ingki Masjong yang sire besok ya dua anak tuh jadi
di anak lan kang turunanane Kimas. Nyimas. Nah, berarti itu berarti dari Kimas Jong sampai ke sekarang turunannya itu Mas Jong. gelarnya Mas. Permas itu dari Mas Jong. Ini kan Maulana Hasanuddin sendiri yang ngomong dia. Yang ngomong yang ngasih gelar itu ya. Nah, jadi gelar Permas itu dari Mas Jong. Keturunan Kimas Jong. Itu kan ini kan Maulana Hasanuddin yang ngomong ya. Bukan saya loh, bukan. Itu. Jadi jelas itu. Jangan dikira Permas Jong Tuan Bu memang asli Banten. Yang asli Banten kan Mas Jong Agustus. Iya betul. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin orang Cirebon, ya kan? Jadi ada gelar Permas itu, Permas gelar itu. bangsawan ya, bangsawan gelar kerajaan yang diberikan oleh Sultan Hasanuddin kepada Kimas Jong. Dengan keturunannya maka pakai gelar Permas atau Nimas gitu. Iya. Jadi kalau kerajaan Tulen nama dari Banten tuh ada apa Ratu iya bagus, Ratu bagus. Kang Anom tuh, jadi Kang Anom itu nungora gitu nya. Kang Anom arane tuh anana entol tuh arana entolnya itu nungora gitu kan entol. Kang Wadon arane tuh Nimas tuh kan ya. Entol jeung Nimas jeung nu kolot berarti Nimas tuh anane. Mangke ngandike Maulana Hasanuddin ing Ki Agus Jo yen sire besok due anak lanang anak lanang tua arane Ki Agus Jo tuh. Ya, arane Ki Agus Jo ya. Ki Agus. Kang Enom arane Entol. Kang Wadon arane Ayu. Oh, itu ya. Dari keturunan Agus Ju. Jadi asalnya tadi dinyatanya asalnya lamun. Asalnya gelar Permas itu dari Kimas Jong. Maka para Agus lan para Entol lan para Agus iku sakabehe saking anak putune Ki Agus Ju tuh asale anane Manjing lan Agus Jo iku asale Banten Girang tuh asalnya. Ayu, kalau nama perempuan Ayu itu gelar dari keturunannya Ki Agus Ju. Iya. Jadi itu jadi sejarah. Nah, ada tuh ketemuan dari bukunya. Kalau lamun leuwih ngeunah nama kira waktu lu masih buka mah mending kena di fotokopi engke ya kurang buka gitu kan. Oh dasarnya dari mana nih, oh seperti iya ya kan. Lamun dek dikembangkan misalkan jadi kita harus punya gitu dah. Tapi ngopi biasa tenan di foto di scan kan di print gitu. Mun teh di fotoan kayak di scan di print gitu dah. Jadi jelas gitu dah. Jadi oh berarti riwayat Banten tuh memang jelas ada gitu kan. Dia mah jarang ngobogaan di perpus di ada saya sejarah Banten itu biar nyaho gitu kan. Tayina baik eta riwayat ini kita nuturaken tuh ya. Jadi lamun nutur kan nerangkeunnya itu perjalananna Kanjeng Maulana Hasanuddin mula-mula manjing di negara Banten. Iya awal mula perjalanan tuh ini gitu kan. Itu berarti sebelum Banten yang di sana di kerajaan awal mulanya itu Banten pusat di sini. Banten Girang. Katanya di sini itu ada pancuran emas ya. Iya itu sumbernya itu. Oh di situ. Itu patilasan apa gimana? Kalau itu mah peninggalan sih. Sejarah peninggalan. Diceritakan ya. Lamun peninggalan sih tamanya. Kenapa disebut pancuran emas itu? Karena sebagian orang ada yang melihat cairannya itu seperti itu katanya, karena wallahu alam bisawab. Tapi saya mah belum pernah gitu. Mungkin orang lain gitu. Kalau orang saya lain itu kalau saya mah belum pernah sih. Kalau saya mah melihatnya hanya sebatas gitu, air karomah yang tidak pernah serut gitu kan. Itu mah wallahu alam bisawab. Karomahnya seperti apa itu mah hanya Allah yang tahu kan. Itu tergantung manusianya, kembali ke manusianya. Berarti itu semacam patilasan
tempat mandi apa Iya. gimana? Semacam seperti itulah kira-kira. Cuman asal muasal terjadi pancuran emas itu dari mana? teka-tukil gitu ya. Teka-tukil. Karena memang itu hanya sebagai tempat pemandian. Mungkin bisa jadi ada orang lain yang melihat emas atau gimana gitu ya. Ya, keistimewaan sehingga disebutlah pancuran emas. Ya, itu namanya tempat itu. karomah kan Tempat pasti karomah. ada aja gitu. Itu. Sejarah tempat Banten Girang ini jadi bukan hanya konon katanya cerita belaka dari orang-orang, tetapi memang di sini ada tukilan Ada kitabnya ceritanya. yang ditulis pada tahun berapa tadi teh 1340. 1346 Heeh. 1346 Hijriah. Jadi ya. Jadi asal muasal terdirinya Banten itu sebelum Banten yang disebut Banten lama ya di sana. Iya, sebut Banten lama. Maka Banten Girang ini yang lebih awal. Lebih awan. Nah di sini Kang, punten tadi teh mana Kak baca sih saya. Nah Prabu Pucuk Umun Prabu Pucuk Umun Raja Banten. Raja Oh, Banten. Ya, Tapi Raja sebelum Islam masuk ke sebelum Banten. bisa masuk Banten itu. Nah si Prabu Pucuk Umun itu siapanya atau ada ikatan silsilah apa keluarganya dari Sultan Hasanuddin Banten? Wallahu alam sih enggak kalau sejarah antara Pucuk Umun dengan Maulana Hasanuddin nggak tahu sejarahnya seperti apa. Mungkin ada ikatan sih ya, mungkin karena saya mah takut salah gitu, karena saya tidak punya gitu. Ya takutnya ada karena saya pernah baca gitu, tapi baca di internet ya walau alam itu dasarnya dari mana, bahwa Prabu Pucuk Umun punya putri, seorang putri. Nah putri itu yang dinikahi oleh Sultan Hasanuddin, oleh Sunan Gunung Jati. Nah memiliki putra namanya Sultan Hasanuddin. Namun walau alam namanya saya baca artikel di internet gitu kan, jadi belum menemukan gitu tuh buku asli tukilannya gitu. Hari ini makan asli kan tukilannya kan, jadi jelas gitu kan, referensinya jelas. Jadi lamun Surosoan mah ketika Maulana Hasanuddin sholat jeung Mas Tung Agus yo sholat di tengah-tengah segara gitu kan, di tengah-tengah laut. Laut itu surut gitu, asat. Laut eta surut asat slot gitu. Aya di dia di Surosoan itu dibikinna nya pada waktu eta sameme Surosoan aya ge Banten Girang terus aya heula gitu. Jadi negara gitu. Soalnya kan Prabu Pucuk Umun itu Raja Banten, kemudian kan Sultan Hasanuddin itu jadi Raja Banten ya. Raja Banten. Gitu. Nah, berarti kan ada ikatannya. Ada ikatannya. Cuman belum ketemu itunya apa tukilan sejarah. Mungkin kita harus nanya ke kerajaan di sana itu. Makanya kan akurkan gitu ya. Kita punya misalkan kan akurkan tuh, mana ya gitu di hiji-hijikan gitu ya. Setelah itu barulah didokumentasikan gitu, dibukukan gitu. Ini loh sejarah Banten. Kita hasil survei gitu dari mana-mana kan. Kita punya masing-masing kan gitu. Perjalanannya seperti apa kan ada dasarnya dosen dari kita. Bukan cerita, katanya bukan. Gitu. Yang penting kan ada yang dipertanggungjawabkan bahasanya itu dasarnya ada gitu tuh kalau nggak percaya baca aja sendiri kan gitu. Ya kalau kita mau dibahas mah ya mah agak sapoe jadi kan minimalnya segini aja udah cukup bunga kan ya hasilnya ketemu lah gitu kan, bukan katanya bukan gitu kan, itu ya alhamdulillah gitu kan, ketemu sejarahnya seperti apa. Gimana cukup? Enggak, terus ya. Sepertinya cukup kali ya. Si orang ngopi-ngopi kita sambil menggali informasi, kita juga sambil boleh girang ya. Teman-teman ya. Teman-teman mungkin untuk penggalian informasi tentang sejarah pertama Banten kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sumurna ini tadi yang disebut pancuran emas. Oh, ini pancuran emas di sini. Pancuran emas. Cuman karena gelapnya. Rek masuk ke dalam ternyata.
masuk Boleh dulu. sambil dijelaskan Kang Topan, sambil di ini kan. Dek, boleh. Nah teman-teman, ini adalah tempat yang Petilasan. konon katanya ini adalah pancuran emas. Nah, kita boleh sambil dilihat ya. Boleh Kang Topan? Pancuran mana? Oh, sebelah sana. Oh sebelah sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini untuk penampakan pancurannya, teman-teman. Jadi menurut Kang Roy sebagai narasumber tadi itu bahwa si sumber mata air di sini itu tidak pernah kering dan Konon katanya di sini juga dulu pernah ada apa namanya, mengalir seperti emas. ya makanya disebut dengan pancuran emas karena katanya ada sebagian orang melihat bahwa air yang keluar dari sumber mata air ini adalah berwarna emas mengkilap. Oke, boleh dicoba nggak airnya Pak? Gimana rasanya? Ya, namanya air sumber sih cukup sejuk. Sejuk ya, itu luar biasa. Oke, yuk kita lanjut. Dan ini berada di pinggir kali pisan ya. Kan kayak